Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amro Channel yang ada di Indonesia, mungkin ada juga sahabat yang ada di Malaysia. Eh, Kali ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa. Ternyata kakek Zainal Abidin Tahir yang saya review di video saya beberapa waktu lalu, beliau itu sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2025. Saya tidak mengerti ya, saya sangat bersedih. Saya tahu informasi ini dari komen-komen, ternyata ada adiknya kakek Zainal Abidin Tahir yang komen bahwa kakak abangnya sudah meninggal di rumah sakit Prima Husada Singosari. Saya tahu itu rumah sakitnya, saya tahu Singosari, dan itu memang benar. Katanya saudaranya dari Malaysia kemudian juga berterbang ke Indonesia untuk berziarah. Ini benar-benar saya sedih ya, sedih sekali ya, karena beliau itu bisa dibilang salah satu pejuang ya, orang baik ya, orang baik yang mereview Indonesia dengan baik tanpa harus menjelekkan, membanding-bandingkan dengan Malaysia. Beliau tidak pernah menjelekkan Indonesia, juga tidak pernah menjelek-jelekkan Malaysia. Jadi ini yang patut kita contoh ya. Kita meskipun tidak suka dengan negara kita sendiri, terutama YouTuber dari Indonesia, itu tidak sepatutnya kita menjelek-jelekkan Indonesia, meskipun itu fakta. Kita meniru guru YouTuber atau kakek Zainal Abidin Tahir ini, beliau tahu, saya yakin tahu bahwa di Indonesia itu banyak kekurangannya, tapi beliau memang tidak mengangkat yang itu. Beliau pengen mengangkat sesuatu yang selama ini dipersepsikan salah oleh orang luar Indonesia. Ya, misalnya beliau mungkin di negara beliau orang masih mengatakan orang Indonesia itu miskin-miskin, hidupnya sulit-sulit gitu. Beliau akhirnya dengan mereview itu menunjukkan bahwa tidak semua orang Indonesia itu miskin-miskin dan sulitan. Meskipun dia miskin, mereka itu bahagia. Ya, bahagia di desa-desa, di kampung-kampung itu. Orang Indonesia itu karakternya seperti itu, bahagia. Makanya lagu-lagu Indonesia itu selalu pakai goyang, dikoplokan begitu, karena memang genetikanya kita ini bangsa yang berbahagia. Miskin ya bahagia, kaya ya bahagia. Bahkan di Indonesia banyak yang miskin tapi sombong juga banyak. Nah, jadi kakek Zainal Abidin, kembali lagi kepada beliau ini, kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaranya, kita sampaikan berbela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadah beliau, kebaikan-kebaikan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi saksi dari video-video YouTube yang diupload di YouTube milik beliau itu. Saya yakin beliau adalah orang yang baik, tulus hatinya, sejuk perangainya, cakapnya juga, omongannya juga enak didengar ya. Jadi seperti itu ya, itulah yang patut kita contoh. Dan beliau adalah orang berilmu, saya yakin, orang yang pandai, berwawasan luas. Dan di Indonesia itu sangat menghormati orang-orang yang berwawasan luas, yang berilmu ya. Itu semoga beliau diterima tenang di sana ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberi kesabaran. Dan bagi orang-orang yang masih belum tahu seperti apa peran kiprahnya beliau untuk memperkenalkan sisi-sisi baik Indonesia, bisa dilihat channelnya Zainal Abidin Tahir. Saya sangat salut, meskipun beliau sudah berumur 70 tahun lebih, itu masih ngonten keliling kemana-mana di Indonesia, di Malang itu. Saya luar biasa itu, sosok yang luar biasa. Itu patut kita acungi jempol dan kita jadikan teladan ya, bahwa tua umur itu tidak menghalangi kreativitas kita untuk menyampaikan sesuatu kebenarannya. Itu yang saya yang saya tangkap dari konten-konten beliau, dan saya betul-betul sedih dan nggak menduga ya. Cuma saya itu beberapa hari lalu itu mengamati, kenapa ya beliau sudah sebulan kok nggak upload gitu. Saya tunggu-tunggu, cek lagi YouTube-nya, loh kok nggak upload gitu. Padahal saya menunggu-nunggu beliau itu
menyampaikan sesuatu informasi dengan rileks, dengan tenang, dengan berwawasan, analisanya juga tajam, tapi disampaikan dengan bahasa yang pelan-pelan, kalem gitu ya, santai, rileks begitu. Itu betul-betul menginspirasi, meskipun kualitas videonya tidak cerah ya, tapi kualitas konten isinya itu sangat luar biasa. Jadi beliau itu adalah orang Malaysia yang menikah dengan orang di Indonesia, kemudian membuat konten tentang Indonesia yang isinya bagus semua, tanpa beliau membanding-bandingkan dengan Malaysia sebagai negara asalnya. Ini yang patut kita apresiasi. Karena banyak loh ya YouTuber Indonesia ngonten tentang hal positif dari Malaysia lalu membandingkan dengan Indonesia dari sisi buruknya. Ya, itu ibaratnya kita rumah tangga kita itu kita umbar aibnya, itu enggak boleh menurut kita ya. Ya mengkritik boleh ya, tapi jangan kita berlebihan. Ada YouTuber Indonesia, silahkan dicari sendiri. Karena dia mungkin kerja di Malaysia, dapat duit dari Malaysia, membanding-bandingkan, menjelek-jelekkan Indonesia, menjelek-jelekkan tanah kelahirannya sendiri, menghina-hina, itu bukan karakter yang baik. Beda sekali dengan kakek Abidin Tahir ini, yang meskipun beliau mengangkat hal-hal baik di Indonesia, beliau tidak pernah juga memburuk-burukkan negaranya Malaysia. Ini yang saya hormat ya. Kita hormat kepada beliau, kita sampaikan terima kasih, dan kami juga berguru ya. Berguru bagaimana cara membuat konten yang menarik, yang jujur, yang tulus, yang apa adanya ya gitu. Dan kepada sahabat-sahabat Amru Channel, mari kita doakan kakek Zainuddin Abidin Tahir ini, kita kirim surat Al-Fatihah, semoga arwahnya tenang di sisinya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dulu ucapan konten belasungkawa saya kepada kakek Zainal Abidin Tahir. Semoga ini menginspirasi bagi YouTuber baik yang ada di Indonesia atau di Malaysia, untuk meniru gayanya yang baik-baik begitu ya. Demikian, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.